Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek atau Wakorsek, atau Korjem Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Penatua Ronald Manusama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ini dengan memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing kita pada ibadah hari Minggu ini, Minggu kelima sesudah Paskah, Hosea pasal 6 pada ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah kita mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jika Allah telah berkenan mengampuni kita, maka marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 sampai dengan 17 yang menyatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Roh Kudus menolong kita dan mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dengan akal budimu
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami bacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hosea 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Hosea 1 ayat 1 hingga yang ke-9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal, hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan datang menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
kembali. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, Majelis Sinode telah mengangkat tema bagi pembacaan dan perenungan kita pada hari ini, manusia yang rentan. Bapak Ibu, kalau berbicara rentan, tentu saja asosiasi kita rentan terhadap penyakit. Dan itu kan kita berbicara tentang tubuh jasmani. Tetapi penyakit juga bisa menyerang batiniah kita. Dan fokus perenungan kita pada hari ini mau membahas tentang rentan terhadap godaan. Artinya kita hidup di tengah-tengah dunia ini tidak terlepas dari tantangan dan godaan. Dan godaan itu yang akhirnya mempengaruhi kesetiaan dan ketekunan terhadap iman dan percaya kita kepada Allah Yahweh, Allah di dalam Yesus Kristus yang mati tetapi bangkit untuk menganugerahkan hidup yang kekal itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk memahami kenapa sih manusia itu rentan terhadap godaan. Trikotomi di dalam Alkitab itu kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya firman ini mau mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya terdiri dari 3 unsur penting: daging, tubuh, jiwa, dan roh. Sebetulnya ada sejumlah perdebatan tentang hal ini. Gereja-gereja karismatik selalu menekankan kepada roh, jiwa, dan tubuh ini. Dan ini juga yang diangkat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika tadi. Di sini Paulus mau menekankan bagaimana setiap orang percaya itu di dalam rangka hidup sampai ia datang kembali harus menjaga 3 hal ini di dalam hidup mereka supaya selalu tak bercacat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tubuh dan jiwa. Tubuh itu daging yang kita percayai bahwa dibentuk Allah dari tanah liat. Kemudian jiwa itu yang memberikan hidup. Pikiran, emosi kita tergantung daripada jiwa kita. Supaya seseorang itu tetap di dalam ketaatan kepada Tuhan, sudah pasti ia harus dikuasai oleh roh Tuhan. Karena sudah pasti roh Tuhan itu adalah roh kebenaran. Roh tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya setiap orang yang dibungkus oleh roh, tubuh dan jiwanya sudah pasti akan tidak bercacat. Tapi kita tahu manusia tidak terlepas daripada kesalahan dan dosa. Tapi apa yang mau dikatakan di sini? Manusia seharusnya menjaga keseimbangan jiwa dan tubuhnya dalam kendali Roh Kudus agar tetap hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan dengan hidup yang seperti itu, manusia atau kita tetap melakukan
kehendak Tuhan dengan setia. Namun yang terjadi Bapak Ibu, kesetiaan dan ketekunan orang percaya atau umat itu sangat mudah runtuh. Ya, karena mereka jatuh kepada godaan dan tantangan. Dan inilah yang dipertontonkan oleh umat Israel lewat pembacaan kitab di hari Minggu ini. Dan Allah lewat nabinya Hosea menggambarkan sebuah personifikasi Allah dalam diri Hosea. Nabi yang hadir di tengah-tengah umat Israel pada saat itu, tetapi kemudian di ujung pelayanannya dia pindah ke Yehuda di Israel Selatan. Oleh karena itu, pasal 1 dari pembacaan kita, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman usia Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Tetapi ia juga dikatakan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi dia hadir di dalam kedua kerajaan itu. Dan di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa lewat Hosea diminta untuk melakoni hidupnya sebagai Allah untuk mempertunjukkan bagaimana kebobrokan akhlak umat Israel. Seakan sebuah drama TV agar manusia atau umat yang sudah mati rasa, dia bisa menonton sendiri, merasakan secara langsung perilaku kehidupannya, dan dengan demikian akan mudah mengerti. Dan tidak saja mengerti, tetapi melakukannya dalam kehidupan percaya beriman mereka setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebetulnya memang perpecahan kedua kerajaan ini, Israel utara yang beribu kota di Samaria dan Yehuda beribu kota di Yerusalem, itu juga akibat daripada raja yang terakhir ya, pada masa-masa di dalam kerajaan Israel mencapai kejayaan yang sempurna ya, kerajaan yang makmur pada saat Salomo menjadi raja. Tetapi kita perhatikan bahwa orang sekaliber Salomo pun masih bisa tergoda, sehingga jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, godaan itu sebetulnya dimulai dengan cinta. Dikatakan di situ bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Padahal firman selanjutnya mengatakan, atau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa janganlah bergaul dengan perempuan atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan juga sebaliknya. Karena sudah pasti cepat atau lambat hati kamu akan terpikat kepada Allah-Allah mereka. Dan ini yang terjadi dengan Salomo, sehingga Tuhan menghukum Salomo dan Tuhan membagi kerajaan itu menjadi dua, Israel dan Yehuda. Oleh karena itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 dikatakan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan akibatnya di dalam pasal 12 pecahnya kerajaan itu, yaitu Israel dan Yehuda. Sehingga Tuhan menjatuhkan vonis. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Salomo dihukum Tuhan karena ketidaksetiaan
sehingga kerajaan Israel terkoyak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal yang sama juga berlaku terus. Kalau kita perhatikan dari Alkitab, raja-raja di Israel Utara selama 200 tahun mereka mayoritas adalah raja-raja yang jahat, yang tidak mengandalkan Tuhan. Ada saat-saat tertentu mereka memang setia kepada Tuhan, tapi dengan mudah karena godaan mereka jatuh. Demikian juga di Yehuda. Dan itu tergambar lewat pembacaan kita pada pagi hari ini. Di situ Hosea berperan sebagai Allah Yahweh, dan cinta kasihnya yang begitu besar dan selalu dicurahkan bagi umat, walaupun umat itu tidak taat. Di sini kita bisa memahami betapa besar kasih setia Tuhan bagi Israel, yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Bisa dibayangkan ketika kita menempatkan diri kita sebagai Hosea, pria yang baik-baik, yang dalam hal ini seorang nabi yang setia, yang penuh kasih sayang, harus mencari seorang perempuan sundal. Ayat kedua bacaan kita. Seharusnya perempuan itu bersyukur bahwa sebagai seorang perempuan nakal, ia dipulihkan statusnya untuk kembali menjadi seorang wanita terhormat. Dan seorang Hosea yang telah menjadi suaminya, malah Gomer masih saja melakoni kehidupannya sebagai seorang perempuan nakal. Bahkan sama sekali tidak menyesali perbuatannya untuk hidup sebagai wanita terhormat. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan kita, Gomer 3 kali mengandung dan melahirkan. Di ayat ketiga dikatakan melahirkan baginya. Kita garis bawahi di sini baginya, yaitu bagi Hosea seorang anak laki-laki. Namun di ayat 6 dan 8 tidak dikatakan baginya. Artinya anak kedua dan ketiga adalah anak hasil hubungan gelap Gomer dengan pria-pria lain, dan sudah pasti bukan suaminya dalam hal ini Hosea. Dengan demikian Gomer yang menggambarkan kehidupan umat Israel tidak mau bertobat, tetapi tetap saja hidup bejat, bergelumang dosa. Dan semua tersirat dalam nama-nama anak Gomer sendiri. Yesreel artinya Israel akan dihancurkan. Lo-ruhama, Israel tidak lagi akan disayang dan diampuni. Lo-ami, Israel bukan lagi umatku, dan aku ini bukan lagi Allahmu. Semua ini sejalan dengan apa yang dinubuatkan Nabi Hosea bin Beri, dan terjadi ketika Hosea bin Ela, raja Israel Utara terakhir, yang pada akhirnya juga dibawa tertawan oleh bangsa Asyur pada 721 sebelum Masehi. Israel Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel dan memantahkan busur panah Israel di lembah Yisrael, ayat 4b dan 5. Dan kita juga tahu bahwa Yehuda di selatan mengalami situasi yang sama 134 tahun kemudian, ketika Yehuda dibawa tertawan ke Babilonia pada tahun 536 sebelum Masehi. Bahkan raja terakhir Sedekia dibawa dengan terbelenggu rantai ke Babel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih. Begitu dalam kasih-Nya buat setiap manusia, walaupun manusia itu tidak berbuat seturut dengan kehendak Allah Tuhan. Tetapi kasih-Nya tetap diberikan bahkan sampai mati di kayu salib, tetapi dikuburkan dan bangkit
untuk tetap memberikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Dan itu juga sebetulnya kalau kita perhatikan tertulis di dalam perikop kita pada ayat yang ke-10. Ayat ke-10 di dalam pembacaan tadi kita Hosea, dikatakan di situ, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di dalam topik janji tentang keselamatan. Jadi Allah tidak pernah berubah dengan janjinya. Rencananya di tengah-tengah dunia untuk menghadirkan damai sejahtera tetap berjalan. Dan kalau kita perhatikan, dengan tamatnya kerajaan Israel di utara dan Yehuda di selatan, sebetulnya tidak ada lagi kerajaan-kerajaan Israel yang menjadi bagian dalam tetap menjalankan pemberitaan atau membawa kabar baik bagi dunia. Sehingga kalau kita perhatikan apa yang terjadi, 70 tahun setelah orang-orang Yehuda yang dibawa tertawan di Babilonia, mereka dikembalikan, justru yang berperan adalah raja dari negeri Persia, raja dari umat yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Artinya kita lihat di sini bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Apakah orang-orang yang taat kepadanya, yang setia dan melakukan kehendaknya? Tapi bagaimana orang-orang seperti ini akhirnya tergoda dan jatuh ke dalam pencobaan dan dosa? Allah bisa menggunakan orang-orang lain sebagai alatnya untuk tetap menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan masa kini? Yang pertama, firman Tuhan sangat jelas. Dikatakan janganlah kamu mengikuti Allah lain, Allah huruf kecil dari Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Kita bisa baca di dalam Ulangan 6 ayat 15. Artinya Tuhan tidak menghendaki umatnya mendua hati. Oleh karena itu kesetiaan atau loyalitas adalah harga mati bagi anak Tuhan. Untuk tetap bertekun di dalam pengajaran dan kebenaran firman Allah. Kesetiaan juga yang ditujukan Yesus kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Walaupun sebetulnya Yesus sendiri menunjukkan bahwa sepertinya ia tidak sanggup menjalankan penderitaan ini. Tetapi ia harus jalankan. Oleh karena itu ia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah Bapa di surga dalam rangka menggenapi janjinya menyelamatkan umat manusia, mati di Golgota tetapi kemudian bangkit pada hari Paskah supaya kita manusia memperoleh hidup kekal. Dan inilah anugerah kasih setia Kristus yang besar bagi manusia. Namun kita lihat bahwa roh penurut tetapi daging lemah, sehingga manusia sangat rentan terhadap godaan dan cobaan. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, Salomo dan raja-raja kerajaan yang terpecah maupun Yehuda sebagian besar hilang kesetiaan mereka terhadap Allah karena mudah tergoda. Karena apa? Karena mereka tidak menghadirkan roh Allah yang kudus untuk menuntun dan memimpin kehidupan mereka. Oleh karena itu dengan Hosea yang menjadi personifikasi Tuhan dan cinta kasihnya terhadap Israel, sebagai Gomer yang tetap berperilaku sebagai perempuan nakal yang tidak mau berubah, memilih untuk tetap berjalan dalam dosa, maka sebetulnya drama keluarga Hosea ini untuk menyadarkan umat di Israel maupun Yehuda, dan rupanya sama sekali tidak berpengaruh sebagai cara yang ampuh untuk menyadarkan umat untuk bertobat dan kembali di jalan yang benar. Ujungnya baik raja
terakhir Israel Hosea bin Ela maupun Sedekia akhirnya tertawan dan berakhirlah kedua kerajaan ini. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, artinya di dalam ayat yang ke-10 tadi, Tuhan tetap setia dengan janji keselamatan bagi umat walaupun umat itu hidup di dalam jalan-jalan yang ditentukan sendiri yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Karena dikatakan kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini tentu saja ada banyak godaan dengan berbagai kemajuan di dalam teknologi. Kita bersyukur ada saluran virtual sehingga firman Tuhan ini tetap diberitakan. Tetapi di balik itu juga kemajuan teknologi dengan gadget sehingga setiap orang dapat berhubungan secara langsung, secara pribadi, 2 orang atau banyak orang. Dan disinilah bisa muncul godaan-godaan baru, baal-baal baru di dalam dunia modern. Di berbagai bidang, peralatan teknologi, kemajuan ekonomi, keuangan, sehingga orang dengan mudah tergoda dan jatuh karena tidak memiliki atau terbawa oleh arus perputaran perkembangan teknologi dan berbagai macam pertumbuhan ekonomi di masa sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan bagi kita, bahwa kita harus tetap berada di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya, supaya ujung daripada itu, di balik kematian secara jasmani, kita tetap memperoleh hidup yang kekal itu, untuk tetap bersama Bapa di surga. Karena Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan rumah yang kekal bagi kita semua, dan khususnya mereka yang tetap setia dan tekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan, sehingga melakukan kehendak Dia, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semangat, dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapa di surga, Tuhan dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada hari Minggu ini, di Minggu Paskah kelima. Lewat firman ini ya Tuhan, kami memahami begitu besar anugerah dan kasih setia-Mu bagi kami. Engkau yang menderita, kemudian mati, disalib, dikuburkan untuk membayar lunas segala pelanggaran dan dosa kami. Tetapi Engkau kemudian bangkit untuk menganugerahkan hidup yang kekal itu bagi kami. Karena itu Tuhan, sebagai manusia berdosa, kami seharusnya bersyukur dan tetap hidup di dalam anugerah dan kasih setia-Mu ini. Tetapi lewat firman-Mu, banyak kali umat yang telah diselamatkan ini berjalan menurut pikiran dan hati mereka sendiri. Mereka bahkan meninggalkan Engkau dan mereka tergoda untuk menyembah Allah-Allah yang lain, berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi ya Tuhan, kami melihat bahwa kasih-Mu itu tetap Engkau curahkan bagi manusia. Tangan-Mu begitu panjang untuk merangkul setiap manusia yang berdosa, dan kasih-Mu begitu dalam. Tetapi yang kami saksikan lewat firman-Mu pada hari ini Tuhan, betapa tidak bersyukur umat-Mu itu, umat Israel pada saat itu. Untuk saya ya Tuhan, kami yang hidup pada saat ini, mereka begitu gampang tergoda sehingga mereka terjerumus, terkungkung oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar ya Tuhan, kami tetap di dalam kesetiaan dan ketekunan untuk berada di dalam anugerah dan kasih setia-Mu itu sampai Engkau datang kembali. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini, jemaat GPB Sawangan. Tuhan tahu akan keberadaan seluruh jemaat di tempat ini. Kami berdoa bagi mereka yang terganggu kesehatannya, Tuhan jamah. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, Engkau hiburkan mereka. Tapi kami berdoa juga bagi mereka yang dipenuhi sukacita karena berbagai hal, berkat-berkat yang mereka terima. Sukacita karena ulang tahun, umur maupun perkawinan mereka. Kiranya sukacita mereka lengkap hanya di dalam
Tuhan sendiri yang adalah sumber sukacita yang sempurna. Kami berdoa bagi para petugas yang bertugas hari ini, sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Tetapi ya Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gereja dimanapun ada, agar ya Tuhan, firman-Mu tetap diberitakan, dan ada orang-orang yang selalu di dalam iman dan percaya yang teguh mengandalkan hidup mereka kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia dan di dunia. Tuhan juga memberkati mereka semua. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dari presiden, wakil, para pembantu, sampai masyarakat yang paling rendah sekalipun. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Kami berdoa bagi mereka yang ditimpa banjir, angin di Nusa Tenggara Timur khususnya, sehingga ada banyak orang yang kehilangan rumah, bahkan kehilangan nyawa. Tuhan juga hadir di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rencana-rencana di tengah-tengah jemaat ini. Rencana kegiatan dan program yang akan dibahas pada besok hari, Tuhan campur tangan agar ada program yang baik yang dapat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa juga bagi gembala jemaat, Bapak Pendeta Daada dan keluarga, para anggota majelis jemaat, PHMJ yang juga bertanggung jawab dalam pelayanan di tempat ini, dan juga ya Tuhan, mereka yang secara khusus menangani program virtual ini, sehingga pemberitaan firman-Mu dapat disebarkan kepada jemaat ketika mereka tidak sempat untuk hadir di tengah-tengah jemaat secara offline atau secara daring. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengakuan pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa syukur untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat tanggal 2 Mei 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 9 Mei 2021. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WhatsApp grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kartu persepuluhan syukur dan lain-lain. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kartu persembahan persepuluhan syukur tahun 2021 dapat Bapak Ibu peroleh di Korsek atau Wakorsek masing-masing sektor. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 Januari sampai dengan Maret 2021 diadakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul 09.00 di Gedung Gereja Sawangan. Untuk itu diharapkan Korsek 1, 3, 5, pengurus Pelkat, komisi, panitia pembangunan memberikan laporannya paling lambat hari Jumat 30 April 2021. Mohon perhatian dan kerjasama Bapak Ibu.
sehubungan dengan masa pensiunnya Nona Nia Jali sebagai pegawai GPIB Sawangan Depok, maka dalam ibadah Minggu pagi 2 Mei 2021 di Gedung Gereja Sawangan akan diserahkan apresiasi kepada Nona Nia Jali sebagai tanda ucapan terima kasih yang telah melaksanakan tugas dan kerja layannya di Jemaat GPIB Sawangan Depok. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat, kita terima berkat Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.